Pernah kepikiran gak sih aset kamu yang paling berharga itu sebetulnya bukan angka di rekening bank? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kita semua punya, tapi sering banget kita sia-siain. Waktu. Dan gimana caranya waktu itu bisa jadi modal terkuat kamu. Oke, coba bayangin deh. Gimana kalau aku tawarin kamu 1 juta rupiah sekarang juga? Tunai, bisa langsung kamu pegang. Menarik kan? Atau tawarannya gini deh, jumlahnya sama persis, 1 juta rupiah juga, tapi kamu baru bisa dapat duitnya 5 tahun dari sekarang. Kalau dilihat dari angkanya aja sih kayaknya sama ya, 1 juta ya tetap 1 juta. Tapi kalau kita ngomongin nilainya, nah itu ceritanya beda banget. Oke, dan ini nih yang ngebawa kita ke bagian pertama. Kita akan bahas soal partner paling sunyi tapi juga paling perkasa di dunia keuangan, yaitu waktu. Jadi, kenapa sih nilainya bisa beda? Gini deh, 1 juta hari ini itu punya potensi. Bisa kamu pakai buat beli smartphone baru, atau mungkin buat modal usaha kecil. Tapi coba deh pikirin, 5 tahun lagi, apa 1 juta masih bisa buat beli barang yang sama? Kemungkinan besar nilainya udah turun jauh. Nah, konsep ini tuh ada namanya di dunia keuangan, time value of money, atau nilai waktu dari uang. Sederhananya gini, uang yang kamu pegang sekarang itu jauh lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Kenapa gitu? Ya, karena uang yang kamu punya hari ini itu punya kesempatan buat tumbuh. Jangan pernah nyepelein kekuatan 10.000 sehari loh. Kelihatannya emang kecil, tapi kalau kamu konsisten, waktu itu bakal jadi teman baikmu. Inilah yang namanya keajaiban compound effect atau efek bola salju, di mana hal-hal kecil yang terus-menerus kamu lakuin lama-lama jadi kekuatan yang besar banget. Terus musuh terbesarnya waktu itu apa sih? Jawabannya, mungkin satu kata yang sering banget kita semua ucapin, yaitu nanti. Hayo, pernah dengar kalimat ini kan? Atau jangan-jangan malah sering ngomong gini sendiri. Ini alasan paling klasik deh buat nunda-nunda sesuatu. Atau ada lagi nih versi lainnya. Nunggu kondisi yang pas banget gitu. Kedengarannya masuk akal ya kan? Padahal ini tuh jebakan loh. Dan ini nih jurus pamungkasnya nunggu satu kondisi yang jujur aja abstrak banget, yaitu mapan. Padahal nunggu kata mapan ini justru bikin kita kehilangan waktu emas buat bertumbuh. Terus kenapa sih ini bahaya banget? Karena kuncinya tuh di sini nih. Waktu kita bilang nanti, yang hilang itu bukan cuma duitnya, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal. Waktu buat duit itu berkembang biak. Dan waktu kalau udah hilang, ya nggak akan bisa dibeli lagi. Nggak bisa. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita coba pakai analogi sederhana ya. Anggap aja kita lagi nanam pohon uang. Coba deh, kalau kamu nanam bibitnya hari ini, 5 tahun lagi kamu udah bisa santai-santai neduh di bawah pohonnya yang rindang. Nah, bandingin kalau kamu baru mulai nanamnya 5 tahun dari sekarang. Ya, kamu baru bakal ngeliatin bibit kecil yang masih ringkih. Nah, ini dia intinya. Uang itu ya persis kayak pohon tadi. Makin cepat kamu tanam, makin panjang juga waktu yang dia punya buat tumbuh, buat akarnya jadi kuat, dan akhirnya ngasih hasilnya buat kamu. Jadi intinya apa? Intinya kita semua belajar satu hal yang penting banget. Di dunia ini yang paling mahal itu ternyata bukan uang, tapi waktu yang gak akan pernah bisa kita putar balik. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan mulai, tapi gimana cara kamu mau pakai waktumu? Dimulai dari hari ini